Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pertama-tama alhamdulillah rabbil alamin. Kita ucapkan sebagai rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita tanpa kita minta. Makanya ketika kita meminta lalu tidak terkabulkan, kita jangan mengeluh dan jangan kita langsung mengatakan Allah tidak mau memperhatikan kita, karena terlalu banyak nikmat yang Allah beri tanpa kita minta. Dan kalau kita hitung-hitung nikmat yang Allah beri dan nikmat yang Allah tidak beri sementara kita ingin mau, itu jauh sangat sedikit. Terlalu banyak nikmat Allah yang beri tanpa kita minta. Dan satu hal yang harus kita ketahui juga, bahwa ketika kita sudah berusaha dengan baik, sudah berusaha menjadi orang yang baik, sudah berusaha melakukan hal-hal yang menyebabkan doa kita terkabul, kita pilih waktu-waktu mustajab, kita cari doa-doa yang warid dari Rasulullah agar cepat kabul. Kita coba dengan berbagai macam seperti riyadah dan sebagainya, tapi doa kita belum juga terkabul. Maka ketahuilah, sesungguhnya Allah tahu sebenarnya mana yang pantas terhadap kita, mana yang baik untuk kita. Dan kita berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika suatu keinginan kita yang kita panjatkan sampai kita melakukan sholat hajat, bahkan ada yang karena hajatnya luar biasa, dia sholat tahajud, dia puasa bahkan sebelumnya. Kalau orang tua kita dulu, kalau yang di Jawa itu masih terkenal yang disebut dengan puasa mutih. Artinya dia punya hajat. Salah satu cara agar hajat itu cepat terkabul adalah dilakukan seperti riyadah. Sebelumnya itu dia berpuasa. Dia melakukan ibadah yang luar biasa. Untuk mencapai suatu hajat, pertama dia bertaubat, mandi taubat. Kemudian sholat sunat 2 rakaat, sunat taubat. Dan terkadang sebelumnya dia lakukan puasa. Ada yang 3 hari, 7 hari berturut-turut. Untuk apa? Demi kelancaran hajatnya. Itu yang disebut dengan puasa mutih. Bahasa antara ini puasa genjeriang ini kan. Namun demikian usaha kita untuk agar doa kita terkabul, toh juga tidak terkabul, maka harus kita ketahui bahwa Allah akan memberikan kita mana yang baik untuk diri kita. Kenapa Allah tidak juga mengabulkan dari sekian cara kita? Mungkin hal yang kita inginkan itu tidak baik untuk diri kita. Atau terkadang karena kebatasan kemampuan kita berpikir, mungkin sekilas kita akan menganggap keinginan kita baik untuk diri kita, tapi mungkin hal itu tidak baik untuk keturunan atau keluarga atau sekitar kita. Oleh dari itu Allah tidak mengabulkannya. Itu hal pertama yang harus kita ketahui ketika doa kita tertunda atau tidak dikabulkan. Hal kedua adalah pantas dan tidak pantas. Pertama, masalah pantas dan tidak pantas. Kenapa doa kita tidak terkabulkan? Mungkin sesuatu yang kita inginkan itu
adalah sesuatu yang buruk dan tidak selevel dengan kita, yang kita mungkin termasuk orang lebih baik dan orang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti kita menganggap diri kita baik, tapi kita berbicara di pandangan Allah. Bisa saja di antara kita itu dianggap mulia oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita meminta sesuatu dan Allah tidak memberi. Bisa jadi karena sesuatu itu tidak layak untuk diri kita. Sementara kita hanya melihat itu, saya butuh itu, saya butuh itu. Tapi Allah tidak melihat kau sudah menjadi orang baik. Sekarang kalau saya kabulkan doamu, nanti kau misalnya kita pacu ngaji sembahyang, ya Allah melekku beli mobil misalnya. Dia kabul-kabul. Tahajud luar biasa, lagu diri kabul. Mungkin Allah mengatakan kepada kita itu, kau sekarang rajin sholat. Nanti kalau kau punya mobil, nanti sholatmu berkurang. Akhirnya doa kita ditunda oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bisa jadi karena kita baik dan yang kita pinta itu tidak baik. Kemudian dalam pantas dan tidak pantas yang kedua adalah bisa jadi sesuatu yang kita minta itu terlalu mulia dan kita belum siap dan belum pantas untuk menerimanya. Kita minta sesuatu, ya Allah saya ingin begini, tapi kita sendiri tidak teman nyocokkah? Oleh karena itu juga kita harus sering berkaca. Ketika doa kita tidak terkabul, siapakah aku ini? Ngombe pacemku nyembah nenek, tukum sayyidina kabulang dua nak kabulang berdoaku. Nah, nangano kita berpikir. Nah, sekali lagi kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas keadaan kita bagaimanapun. Kita harus bersyukur. Kedua kalinya salat serta salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiada lain, tiada yang lebih besar harapan kita kecuali adalah bisa bersama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surga nanti. Dan mudah-mudahan berikut dengan keluarga kita semua, mudah-mudahan kita kumpul di dalam surganya Allah. Mudah-mudahan kita semua, keluarga kita masuk surga bighairi hisab. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi wa 'ulumi asatidina wa masyayikhina wa 'ulumi ulama'il muslimin fid dharain. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, jadi kita sudah masuk dalam bab zakat. Pembahasan sebelumnya adalah tentang wa amma urudut tijarah wa tajibu zakatu fiha ka bisyaratil madhkurah fil athma. Zakat bisnis barang dagangan yaitu sama nisabnya dengan zakat emas dan perak atau zakat uang, dan jumlah persen yang harus dikeluarkan juga sama, yaitu ketika dagangan kita seharga dengan 85 gram emas murni dan yang dikeluarkan adalah 2,5%. Cara menghitung 2,5% bagi 10 julu terus bagi 4, atau bagi 4 julu terus kali 10 bagi 10. Kita masuk kepada fasal selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa awwalu nisabil ibil khams, dan nisab unta. Nah, ini kalau ini bisa kita jalan-jalan saja gitu kan, nggak terlalu detail karena darah dengan beli unta dengan. Nisab unta itu adalah kita harus punya 5 ekor beruta wajib zakat. Wa fiha syatun, dan orang yang punya 5 ekor unta zakatnya 1 kambing. Wa asrun satani, lamun nabedui 10 unta zakatnya adalah 2 ekor kambing. Wa fi 15 3 syah, kalau dia punya 15 maka 5 ekor kambing. Wa fi 20 4 syah,
Kalau dia punya 20 maka 4. Wa fi khamsu isrin bintu mahad, kalau 25 baru dia berzakat dengan unta, tapi anaknya, anak unta. Itu bintu mahad. Wa fi 36 bintu labun, kalau dia punya unta 36 maka dia bintu labun. Bintu labun noh mendarah. Bau ya tersuntik kok. Wa fi 46 dan 46 unta hiqqah. Wah beli. Ida isrun juz'ah. Wah tua tak bau marabasan tele bembe no berentong. Apa sita sabi'in bintu labun dan 76 dua anak unta. Dan unta yang 91 maka 2 ekor unta. Dan 100 unta zakatnya adalah 121 zakatnya adalah salatu banati labun, 3 anak unta. Kemudian di hitungan selanjutnya adalah setiap 40 anak 1 anak ekor unta. Wa awwalu nisab, itu unta ya. Kita cepat-cepat saja. Wa awwalu nisabil baqar 30. Dan zakat sapi itu berzakat sapinya kalau kita sudah punya 30 ekor sapi. Arak kira-kira dengan pungkang ne bede telung dasa sampai darah ne mama terketua arak Ustaz arak lain Ai Samsudin aran tak dasa coba renungan lamun bede sampai 10 aja kira-kira arak masa tono dua pekan sama yang wan 2 pengada sama balu kan 10 ya 10 jarak badek ku kan darah Satu hal yang penting diketahui, lamun tabodoi sampi mun tagin ngadu zakat sampi ndara itagin berzakat karena sulit dengan sebudai telung dasa. Lagu lamun bedoi dengan 10 kira-kira sugi atau ndek ino sugi, apalagi na 5 mental 5 sampai jamak luar biasa. Mental bejek mau taji 20 5 wa 100. Nah sementara ida si nanam ara 5 ara hintung-hintung gue sang kedit wajib dah berzakat. Ngano julu bedagan si sugino bepiran kagak nambikin berzakat. Maka punya sapi ini atau ternak yang lainnya itu harus dibedakan antara dia beternak dan dia berusaha. Lamun dangwan sampi laun demenda butuh da jual ino ya si harus tabade telung dasa. Lagu lamun dangwan sampi dan ngembangan kepeng baru darah sebulan nguana datang sendagar arak batik jual, jarak 6 bulan arak batik jual ngenodang kan, itu yang kebanyakan. Nah maka itu memang tidak kena zakat sampi, tapi dia kena zakat mal tetap. Jadi mara yang ulu kepeng anukah jadi narekeng pokok misalnya 5 sampai mental dong aja 20 berarti 100 kena wae zakat. Nah sugulang ini karena dia zakat jatuh ke dalam zakat mal. Karena ya pada sang zakat bisnis ya kah pia ajari bisnis. Beda lamun dengan nguan mara misal bembe bener mara le peringga itu kan arak laku sai dengan milih ngorban milih ngombe juala sai ngenodang ngono. Lagu arak dengan nguan jangan dia menemu obati tak ada hal juga. Maaf ini masih sedang kita kurang sehat. Isi luan seminggu aja Rendi
Bega pesuen tani sakit. Lagu di teman sampai nyepuk sampai libur aja marah like wah vaksin ini aja selinu kah. Nah intinya dengan sesugi le sampi ini dia boleh telung dasa nah rekeng kepeng nah dia kena zakat mal. Zakat sapi ini kena kalau dia punya 30. Wa fi hatabi wa fi arba'in. Ketika dia punya 30 maka dia zakat satu ekor tabi itu sapi yang masih mendara juga. Unta ini ara 5 nek kalah lamun unta 5 lawan 10 aja nah. Sehingga aja unta ini ya sekitar 1 lawan 2 atau 3. No aja ya. Lagu ini 5 lawan 3 dasa ini. Jadi dia kena zakat seekor. Wa fi arba'ina musinnah. Jadi kalau punya 1 ekor 30 ekor sapi, zakatnya adalah 1 ekor sapi yang masih mendara. Wa fi arba'ina musinnah. Kalau dia punya 40 sapi, maka 1 ekor sapi yang sudah umuran. Wa awwalu nisab awe weno sampi no. Hanya ndara ida bude 3 dasa. Wa awwalu nisabil ghanam. Nah, ini sampi bembe. Dan nisab kambing adalah arbaun. Wa fiha syatun. Lamun bude petang dasa bembe baru na zakat nasai. Ndara masih deh. Lagu le peringga aja masih luwe. Mohon jemaah baut lanjut aja. Kalau punya 40 zakatnya 1. Wa fi mi'ah wa ida wisrin mulai dari hitungan 121 2 ekor kambing. Dan di 231 maka siahun. Berapa ini? Karena siah ini sampi ini. Ndarak lah cerita zakat bembe itu sampi aningnya. Wa fi arba'i mana dia? Tsumma fi kulli mi'atin satun lamuna wah bulat-bulat atau satusan jana demena satu satak salung atus demena dalam satu sei lamun 300 berarti 3 lamun 500 berarti 5. Faslun. Nah, ini liwat masika. Wal khalitani yuzakkiyani zakatul wahid bi 7 syara'id. Dan binatang yang campur. Apa maksudnya campur letene? Kan sapi atau kambing yang dizakatkan adalah sampi marale peringga ini no. Nguanang tang no. Gerong ta. Terus yang nyuk diri nah. Ngambar. Marale sembawa kancai no. Lagu marai ita jam benta beliang ya. Empas tahu beliau pengenok ndek ne ya ini. Pada sebenarnya kalau kita mau teliti zakat-zakat pertanian itu kita tidak kena kalau yang sekarang saya lihat itu tidak kena dia zakat 10% itu sebenarnya. Tidak kena dia karena kebanyakan biaya. Yang 10% itu yang disebut dengan ma'us sama itu tanpa biaya. Kalau yang darak balung ngeder perupangah hinodang. Nah ini ndek. Tima ablik balung tengah daerah pun daerah ini ulang kepeng dia jari pada kan, nah, karena maka dia lebih besar daripada harga air sebenarnya. Nah maka caranya itu mungkin masuk ada nanti udah kedong tersebut. Maka caranya itu kalau kita mau memakai 10%, potong aja lu ajin wat-watan ini, beruk darekeng 10%. Lamun dek damai motong kanggo dan berzakat 5%. Kenapa? Memang air ini terbeli lagu wat ini mahalan sangai. Rabu, ndak rabu aja ndek gentaik. Nah, ngono.
Nah, jadi zakat yang 10% itu sebenarnya adalah zakat pertanian yang tanpa biaya. Anu layak tanah layak kah? Rukuk kerapangan roman to agaru mbok jariat anu jariat tanah lemu tak lemu nangka kerapang roman deulak rabo coba. Nah, jadi itu bisa kita pakai hitung 5%. Kamu narak dengan ranking 10% balur ndak ke? Tidak sebulan 10 5 sih. Ndek ngono. Kecuali muna berga. Nah, no badak. Najuk kita rantale bangkat no Ustaz. Kita kedoi. Najuk ko ano tula beliangai. Ndarak biaya lagu. Hah? Ndarak biaya. Berabo. Ini butuh air. Ndek butuh air. Berarti kalau ndak butuh air dia termasuk dia air langit. Air sama itu sebenarnya kias atau sumber hukum daripada ulama yang mengatakan sebenarnya adalah biaya. Biaya. Jadi gambaran le kitab hilain no ula ianya apa rana miang ontana keletek kadung nangka ai wahino nyewa ya unta. Yang anu gambaran. Nah, itu yang disebut dengan ma'ul ard, air bawah yang zakatnya adalah 5% bukan 10%. Nah, kan dia tulak ngaduai berarti pada yang sangai atas. Dia nula berbiaya kan. Kita memang dia tulak membeliai karena kita nyoker radang lagu orang kategori rabu. Maka kalau kita lihat perkembangan pertanian sekarang bisa kita zakat dengan 5%. Nah, kemudian kita kembali kepada binatang yang bercampur. Yuzakkiyani zakatul wahid bisab'i syara'id. Bercampur dengan syarat. Dia punya syarat baru bercampur. Mana dia di sini? Wal khultah qad tufidu syarikain takhfifan. Nah, gambarannya bercampur di sini kita punya sapi 15 atau 20 deman kena zakat. Lagu kongsi itu barang batur. Nah, batur ini arah endah sampina 5. Ini maksudnya syarikah. Apakah dia kena zakat? Jumhur ulama mengatakan yang dihitung hartanya, bukan orangnya. Muntapesai harta itu sampai nisab. Lagu muntapisah ya bagi dia sampai. Maka kebanyakan ulama mengatakan kena dia zakat. Karena dia disatukan dalam syarikah. Jadi pada setengah zakatkah. Tapi sebagian ulama mengatakan tidak karena itu masih setengah ini. Tapi kita lebih condong kepada pendapat yang mengatakan yang dilihat hartanya bukan pemiliknya. Kalau harta itu cukup dalam satu wadah, tapi kan ini ya besai epena jarina, ya kongsi tapi maka banyak ulama yang mengatakan dia kena zakat karena tidak melihat orangnya, tapi melihat jumlah harta yang terkumpul. Di mana kita kenapa kita lebih condong kepada pendapat ini? Karena dalam hal zakat anak yang masih di bawah umur atau zakat harta anak yatim, anak itu masih kecil, ini anak mati, lagu peninggalan 500 juta, apakah dia wajib zakat? Wajib, padahal anak itu sholat aja belum wajib, kan? Nah, ini menggambarkan kewajiban zakat dilihat dari harta, bukan dilihat dari orangnya. Anak umur 7 tahun wajib sembahyang atau ndek? Ndek man. Lagu 500 juta kayak pengale-bale. Wajib zakat atau ndek? Wajib. Nah, dari sinilah kita berangkat bahwa mengatakan harta orang yang terkumpul menjadi satu, si kongsi no, kalau dia sampai nisab maka lebih condong kita pendapat mengatakan kena dia zakat. Itu yang maksud dengan
Begitu juga dengan binatang yang bercampur dengan beli separuh dengan beli separuh. Nah, berbeda dia bercampur lain jenis. Sampai bedoina 20, karing 10 tuh cukup nisab. Bembek bedoina 20 dek man nisab nih. Itu belum kena. Meskipun wah muntah gabung nilainya no cukup dia, tapi itu dia berbeda jenis. Maka dia tidak kena. Wa nisabudz dzahabi 20 miskalan, dan zakat emas adalah 20 miskal. Itu sama seperti uang, kita hitung aja seharga 85 gram emas. Wa fi rub'ul usur, dan zakat daripada emas perak ini atau uang itu adalah rub'ul usur. Rubu artinya dibagi 4. Thulus dibagi 3. Sumun dibagi 8. Pokok baris dapanang huruf wa mulai kan salasah 3 sampai 10 itu, maka dia menjadi seper. Rubu'u dibagi 4. Al-usru dibagi 10. Jadi harta itu dibagi 4 dulu, terus dibagi 10, atau dibagi 10 dulu, terus dibagi 4. Wa huwa nisfu mithqalin wa fi ma zada bihisabihi, dan kalau lebih dari nisabnya hitmilu ya terhitung. Jarinde so dementa misalnya harga balu 5 gram emas kira-kira pira juta ino. Misalnya balu 10 juta. Misal ini deh. Misalnya nisab emas ini atau hartanta 80 juta. Nah, bareh muntah bude 100, bukan berarti balu 10 nota segulang zakatna terus 20 no laun sang nara kancana gin cukup enggak. Sokna cukup nisab ta balu 10 juta misalnya, maka lebih na ino milu berzakat. Bede siwa 10 kan 10 lebih ino. Bede 120 lebih ya milu ya kena zakat. Jadi dia tulak manca ini jarak 20 lu ini dia men arak kanca masih kena zakaton dia ulak. Nah, dia ngano muntawah kena zakat selapu harta sejenis itu milu ya terekeng ya tapi kah. Kira-kira jelas? Wa nisabul waraqi mi'atani dirham wa fihi rub'ul usur. Ini sama saja, ini zakat uang. Intinya zakat uang, zakat emas dan perak, zakat bisnis, zakat barang-barang dagangan, sama semuanya. Ditulak ribet rekenga. Mau seharga dengan 85 gram emas wajib zakat, dan zakatnya sama bagi 10 terus bagi 4. Wa nisabuz zuru, nah teneno luwih ida petani bro, nah tene luwih mengkaduru ana. Wa nisabuz zuru'i wat thimar khamsatu awsuq, dan zakat daripada pertanian adalah khamsatu awsuq. Perkiraan sekarang di Indonesia itu sekitar 600 lebih TWK. Berasna lagu, bersina, yaitu sekitar pokok kurang sekedik pitu kah. Jadi pitu kintal kurang. Nah jadi kita mun tamele zakat no dementa mau 6 lebih be kintal berasa maka zakatkan. Di agabah terekeng boleh gabahna terekeng. Jadi sundagar gabah lebih no pira kintal gabah tuk mau 650 kilo beras. Nah ini ya weh no 50%. Lamun 5%, 50%. Sekintal 50 kilo gram. Sekintal gabah berarti jari 50 kilo ya. Iya. Berarti lamun temu seton di teman dong mau di teman wajib zakat. Iya itu. Ngono ya. Ditambah dengan biaya masuk persen. Nah, nenek untung menyebut bro, ingat aku ndak ada keliru. Di teman rekeng biaya, inande. Jari
tok tahu diri ta wajib atau ndek hasil ta kita ndak ke merekeng biaya. Tok tak kena zakat dulu. Wajib itu ndek berzakat atau ndek. Ndek tulak rekeng biaya. Oh, kena aku zakat. Intang ano. Tanpa menghitung biaya. Ingat hati-hati deh. Sebelum menghitung biaya, total pira mau ta wajib atau ndek itu. Muna sampai nisab maka wajib. Nah, mun ta wajib baru dipotong biaya no, baru direkeng persenan kah. Karena lamun daging bejulu rekeng biaya tuk daging beketuan wajib atau ndek. Jangan-jangan darah itu daging wajib kenapa? Bukan lo yang biaya kan ini. Nah, jadi tuk tahu diri ta wajib atau ndek ta kita hasil selapu. Nah, hasil kotoran tapi kah. Nah, lagu nangka muntamil muntawah tahu jelas itu wajib. Nah, baru terekeng biaya, baru terekeng persen no. Baru tak ambil 10 atau 5%. Lagu muntagin motong biaya, maka keluarkan 10%. Mundek demele motong biaya, keluarkan 5%. Ini untuk dengan si berabu mahal-mahal kah, berwat mahal-mahal. Bulah munandek berbiaya beli jenah, ndak usah. Ulah kita rekengnya tenggala, ndak kena. Esa wat-watan rekeng. Karena tenggala itu termasuk tenaga ya. Muntagir rekeng selapu aja bendara dengan ingin berzakat. Nah kaidah ngeder rekeng dah harian tono. Seminggu ku ngeder tu abue, seminggu kali zakat atau satu sisi dari rekeng diri. Dah gue ya jen kena ino. Darah ya zakat. Kamu 2 tahun kan zakat rekeng bayar mula wajib tu. Oke. Bandek ku tahu persen. Nah, pokoknya mau 6 sekitar 6,5 entekah kintal. 6 kintal setengah beras. Nah, terserah ino gabah aja nah, 1 ton ke 2 ton ke tergantung persen. Nah, kemudian yang kita perlu ketahui juga sebagai bahan pertimbangan kita dalam masalah pertanian ini, dalam mazhab kita saja yang mengatakan bahwa hanya beras yang wajib dizakatkan. Karena dalam mazhab kita memang gandum di zaman Rasulullah SAW itu dikias dengan beras. Dan ilat hukumnya adalah sama-sama makanan pokok. Ini dalam mazhab Syafi'i. Adapun dalam mazhab kita ambil pertama dalam mazhab Abu Hanifah. Maka di sini mereka berpendapat bahwa apa saja yang kita hasilkan dan nalet buah, dan nalet tulang mantap, nalet apapun, terong Aceh apalagi, beli aja kan sindip tuh. Nah, maka semuanya kena zakat. Itu dalam mazhab Hanafi. Dan dia tidak diperincikan. Pokoknya apa yang kita hasilkan zakat. Lelen pau lejulun balenda kena ya zakat. Nah, dalam mazhab Maliki di sana hanya lebih singkat dia, lebih sedikit lagi, yaitu setiap tanah yang produktivitas. Pokoknya mau manfaatang lendang dah. Kemudian hino jari sebagai sumber penghasilan tapi. Nah, baru nak kena zakat. Jari hino sugul ya pau lejulun balenda karena akan sang bebek. Sekali masam beh tak ada berjualan deh. Nah, ini dia kenal dalam mazhab Maliki. Ini ringan aja. Nah, dalam Syafi'i harus makanan pokok. Jadi ndek na bau, ndek na kena si lolon nyur apa lapu nah. Kan mazhab dua ini aja kena wah lolon nyur si luwe kebon apa gue kena. Karena dia berhasil. Nah, kemudian ada pun dalam mazhab Hambali harus sesuatu itu yang dimakan. Di samping dia itu harus
di samping dia itu tanahnya itu sebagai sumber pemasukannya atau penghasilannya, di samping itu juga dia harus sesuatu yang biasa dimakan. Nah, enggak lamun dengan singadu Hambali. Dan dalam mazhab Hambali ini kalau dalam masalah zakat, sebenarnya kalau mereka ikut Hambali benar-benar, sinalat jagung apa no kena adang zakat. Nah, kan mereka lebih luas. Jadi dalam masalah zakat ini mazhab Syafi'i lebih sekedik langan takin berzakat kah. Termasuk ringan kan jadi ya. Dan alat beras dan kena zakat. Terung Aceh darat kena. Lagu lamun terdama le mazhab silain kena itu. Mahal sebian. Oke, terus apalagi nanti haji Terung Aceh ini kan. Wa taqumu urudut tijarah, satu urudut tijarah inda akhiril haul, di akhir haulnya, bimastaraita, apa yang dibeli barang si sugul tama itu rekeng ale akhir tahun. Terekeng mah muter ngono. Jadi karing pira barang hijari kepeng pira ini tuh muter. Ndak ke rekeng ajin barang hilai jumlahang dengan upir ya aja. Gue kepeng nu kadu zakat. Artinya dihitung alurang mah barang nu muter jelu ini beli sulit laku terus dengan no aja mak de mana cukup setahun pira total barang si masih pira kepeng mau na pira jumlahang mun sampai satu nisab kena zakat. Wa yukhriju min dzalika rub'ul usur, zakatnya 2,5%. Wa mastukhrija min ma'adin az-zahab wal fiddah, demikian juga apa yang dari keluarkan zakat emas dan perak, artinya zakat yang sudah disisihkan. Kan lamun beruk begali ini campur sang tanah apa ngono jadi sudah disisihkan meskipun belum berbentuk. Dek manjari kalong, dek manjari tondang, dek manjari kriun, lagu mas apa mas batangan karena mas batang itu semuanya kena zakat. Lagu lamun masih le beruk nengali na masih pula merosesan dek man wajib zakat. Wa ma yujadu minar rukazi fa fihi al-khumus, adapun barang temuan maka zakatnya adalah 1/5 bagi 5. Barang temuan bukan berarti udah ngembun kepeng lelangan terus dia zakatang enggak. Maksudnya di sini adalah ngali le kebonda, ulun bongkahan atau udah ngali ngomong harta karun kah? Nah, lebih simpel. Harta karun itu zakatnya 5%. Beli zakat al-khumus 5 bukan 1/5 bukan 5%, 1/5. 1/5. Jadi mun dendet lulun copok di emas ajina 100 juta. Bagi 5 ya 20. Berarti zakatnya 20. Faslun wa tajibu zakatul fitri bi thalathati asya. Kita lanjut ke zakat fitrah. Wajib zakat fitrah ini dengan 3 perkara, 3 syaratnya. Pertama al-Islam, pasti. Wa bi ghurubis syams. Syarat kedua adalah dia tenggelam matahari di hari terakhir hari terakhir bulan puasa. Itu syarat wajibnya, tapi bolehnya dari tanggal 1 puasa. Zakat fitrah nih karing. Zakat fitrah itu ada 3 syarat dia wajib. Pertama, Islam. Nah, jadi ditulak balik tadi kan. Pokoknya Islam. Berarti dia wajib. Kedua syaratnya kena wajib itu setelah tenggelam matahari tanggal terakhir. Pokok kelem lebaran. Nanti ya. Ya ghurubu syamsu min akhir yaumi min syahri Ramadan, hari terakhir bulan Ramadan,
wujudil fadli an qutihi wa quti iyalihi, dan ada lebih dari makanan yang untuk makan dirinya dan keluarganya. Sampai kapan? Hari itu. Misalnya arak itu saking dere ta nengka temangan kelema ndara gentakakan le zuhur. Nah, berarti dia wajib zakat fitrah. Lagu nengka temangan lagu ijma kelema kan ndara. Nah, wajib itu. Artinya harus arak jeluino. Ndak kayak harus narak persediaan sebulan. Jadi dalam zakat fitrah ini harus narak persediaan jeluino. Lamun narak takakan untuk jemaah di arausinna berarti wajib. Lagu munarak takakan zuhur babareh kekelem kan darak, nah, berarti tidak wajib. Bidzalika yauma yuzakki an nafsi wa amman talzimahu nafaqatuhu minal muslimin. Dan zakat itu diberikan kepada mana dia? Uqutu iyalihi bidzalikal yauma yuzakki an nafsihi, dan dia menzakatkan akan dirinya. Wa amman talzimuhu nafaqatuhu, dan dia menzakatkan orang yang ada dalam tanggungannya, minal muslimin, dari orang Islam. Artinya arak ita ngakon bebea ita zakat tangan, apalagi anak temesa senina ita zakat tangnya. Selapukna pokoknya tanggungan tanah berarti lantong zakat fitrahna ita. 10 tanggungan ta berarti 10 wajib tersugulang zakat fitrah. So'am min quti baladihi, yaitu 1 so' dari makanan pokok di daerah itu. Ukurannya 5 artal wa thuluthu bil iraq. Nah, 1 so' ini kurang kesik 3 kilo. Faslun. Nah, ini asnaf zakat. Sudah bisa, mungkin ada tanya jawab. Nah, nanti kita masuk kepada asnaf zakat. Tene jemaah lamun tebahas ini munandara tono ndak nerima zakat. Ini udang inti ya. Le masalah zakat aja gampang. Lagu masalah nerima ini untuk bega berat. Iya, ini untuk berat enggak. Zakat fitrah memang ada kabeh hinangan. Lagu jemaah zakat hilin no. Apalagi na berua amplop dan bagi zakat amplop. Selapungan. Apalagi nu PKH nang nondi darah bundik mu, aduh ya aku milih nalai orang aku dia muang nakai, padahal dia maulah balik bertingkat dagang ini ya pagah, ini ya gedap, ini tetuwe silika mata nama bena, sebenarnya itu kan berbau nada sedekah, berarti dan doa yang diri karena mbembe pemerintah mulai niatnya dengan hideri gue nembeng darak lah pemerintah gambeng ngeti masuki mbeng ngeben darak dia mungkin ngan oleh atas pasti bambah hideri embeng lagu itu apa mundan metadata miskin le desa dia tahu yang be dengan ya 100% kan miskin ngan ukuran oleh kenyataan aja kan bu terekeng dengan diri ini lagu le data aja nah ya Allah Amerika foto le baliknya sih bagus foto sih tadi. Oke, kita sambung dengan tanya jawab. Silakan. Mendara ke? Waalaikumsalam warahmatullahi. Berjanji kepada legoma ulang 2 ton misalnya dengan aduh apa namanya biaya kan tadi berpuli sudah beres sudah tangan dipendang terus bukan bau ya bercakap bau ke sampai tak dengan dipendang so ada orang yang kita kayak
atau na dua pakai wahasi bagi na dekat ini na bagi yang ano oke aku kira-kira perjanjian na yang jangan bisa oke na dua ya bukan na mesa dengan berbeda bangkat atau berdekat dia terima berarti ya tak dengan epen bangkat kita begoyan. Oh, berarti dia kongsi. Berarti dia kongsi. Tuik komak itu kongsi. Epen bale ngadu modal bangkat. Epen bangkat ngadu modal salah. Dengan ibu goyan ngadu modal tenaga. Adapun masalah modal yang keluar kan biasa ganti aja dulu. Potong aja dulu. Kan sekene kadung kumpul kene potong baru na tuik komak kan di. Berarti itu kongsi. Dengan kan darak dengan pira-pira biaya apa 10 kintal mau tak pada 5 wah narak rani ajin rabu ini 6 kintal dengan kan ngano. Nah, jadi itu adalah kongsi kena yang merasionek no. Jadi ngombe ada 2 anak game kena zakat. Jadi kongsi arane no. Nah, jadi sugulang zakat wah sugulang zakat baru tuik komak. Berarti ada 2 berzakat kenana. Nah, bau kena pen bangkat no, ini aja bau udang tergantung kesepakatan. Lagu hukum aslina seperti itu. Lagu ngunaita bagian ndak nganu. Karena pada artinya hino, misalnya kan ini misalnya zakatnya mau ya 2 ton. Maka zakatnya 2 kintal. Nah, ida berzakat sekintal, epen bangkat berzakat sekintal. Nah, nengkal kesepakatan desa berzakat pada kenana ia nyembayangang idakah. Pada wajib dah sembayang zuhur. Kaidah ke nyembayangang aku seolah-olah kan olah. Kan papa wajib, nah kecuali sunnah aja kan boleh-boleh sah-sah saja. Lalu papa wajib wah kilang tiba dengan. Lalu ni sunnah kan. Kamelen tak bersedekah ni aku bersedekah. Apa sunnah? Keresikonya dengan mau pahala 2, ita karena ya wajib dosa kan mau teninggalang kecuali muntamele kajema aku ikan zakat. Mbeng ngajulu tu sia ni gulang zakat. Tempo berat malik. Mar misalkan kan maruru contoh 2 ton. Wana 2 ton zakatnya 2 kintal. Nah, nengkah ini kan beda ya perasaan. Ida benzakat masih ante bersih mau ya sekintal kan yang deh. Nah, nangka sebenarnya to nagen sah. Cuma tetap mau naino sekintal intabe. Ya pen bangkat nangka rombo sekintal. Walaupun bahasa cuma aku zakat tangan deh. Nah, neneka kumbeng ida sekintal dekadu berzakat ante bersih sekintal muda. Seton karena. Ngano. Jadi nembeng aja dulu. Terus iya zakat tang diri ya. Aukah jadi zakat nenek. Nah, ngano. Landak gana lepas sekali dan zakat, berzakat. Ngano sita. Jadi misalnya kan panen pertama ini karena nisab mau sistem nisab misalnya berapa yang kedua aja kurangnya ini wajib si pertama mau ya senisab waino si kedua no ndek na mau senisab ndek na wajib zakat weran bisa ndek wajib terkecuali bareh arak bangkat desi lain. Nah, jadi misalnya arak dengan tene bangkatan 5. Sisaino 5 kintal, dek man wajib deh. Sisaino 5 kintal, dek mendarak wajib nih 5 kintal dang. Lagu 5 tuang garu. Kan selai kintal hino. Jadi kena dia nisab. Selama dia masa panennya dalam putaran 1 tahun. Barang tahun timak dia beda bulan. Misalkan dengan lu bangkat ini separuh dia kawan gawe ya barang. Jadi bulan Januari tene tu garu.
Februari no tene. Maret to tene. Nah jadi ngenonya isi ngandok kan dia kan lelah bugayan. Tene 5 kintal, 5 kintal, 5 kintal kena ya nisab. Jumlah hangnya kah? Nah, jadi kena ya nisab, kena ya zakat. Yang penting dia nggarunya atau panennya selama putaran satu tahun. Mau Kemarin dah tadi panen kan 5 kintal misal. Panen kedua mau masih 5 kintal. Seleksi suku tempat ini dia anunya mau ya tahun ini senisap pintu kita wajib. Tidak wajib dia zakat terhadap panen yang satu tempat, karena kalau satu tempat harus dia 1 kali panen senisab. Jangankan dalam putaran 1 tahun untuk cukup senisab, sekedar setengah tahun betul cukup nisab tidak wajib dia. Misalnya 3 bulan pertama mau 5 kintal, 6 kintal, 3 bulan kemudian mau 6 kintal, 12 ya. Apakah wajib nisab? Enggak. Kena nisab atau wajib zakat? Enggak. Karena dia yang dihitung sekali panen dalam satu area. Kecuali lain tanah oke. Nah, itu baru ngegabungnya. Lamun tanah yang satu terus itu enggak bisa digabung. Kecuali tanah no saya lagu bangkatan liotak kano ini bulan ini bangkatan si hineno tengah no bulan mudi. Nah ini aja kena ya mereka lagu lamun bangkatan saya hino tegaro wah tenggaro no maling garo tiba ada bilang minggu garo dia wajib. Oke. Bisa kita ngerasakan wajib kino ta dekatang atau sunat kayak kan sebenarnya ndak ada zakat sunnah, hanya ikhtiar ulama sok do berniat berzakat bekah muna kurang kan nisab. Kenapa? Untuk hati-hati karena kita mampu atau tidak itu nanti sebenarnya ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Keluar dengan dia bude kepeng isi lamas. Ngano, terus arak dengan wajib ya berzakat. Isi emat dan. Nah, jangan-jangan kita tidak wajib zakat karena keteledoran tah. Hasil teh 1 satak bilang jelu. Lagu ditinik bude pepah. Lagu dengan ja arak seket tiu hasilnya sajelu. Berzakat dia. Keyemat. Tahu nolak kepeng. Nah, jangan-jangan ini menjadi tanggung jawab kita nanti di hadapan Allah. Ini tuh kadang-kadang timak segede kepeng sekatang apa itu paling aman. Lagu lamun tagen bukatuan hukum marapok ketuaan Anda si 50 juta hino, apakah wajib zakat? Tidak wajib kalau harga emas seperti sekarang. 50 juta dan beli emas per gram mau udah. Hah? Entah 50 kan? Atau 65. Jadi sekitar 60. Dek man wajib. Harga sekarang. Lagu munda mele zakat tengah paling aman. Tidak apa-apa. Karena walaupun kita ternyata tidak wajib zakat, jatuhnya ke sedekah. Kita ini nandara berketuan ini. Wih ngantok udah. Kita tutup. Mudah-mudahan kajian kita bermanfaat dan mudah-mudahan Allah memberikan kita kesehatan serta kesempatan dan memberikan kita taufik dan hidayah. Mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan kesehatan dan kesempatan yang Allah beri dengan menggunakannya ke dalam perkara-perkara yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan sama-sama membaca doa pusaka. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana
ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقنا وفقه أهلنا قربت لنا في ديننا ربي وفقنا لنا ترتضي كونا وفعلا تعبنا وارزق كل هلنا دائما وآخر أتقياء علما نهدى للخير ربنا أصلح لنا كل الشؤون وعاكرنا بالرضا منك العيون واهدي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسلنا واغفر استر أنت أكرم من ستر ربنا يا ذا الجلال والمنان انشرا لي وأنا ذات الوفا واحفظنا دائما من الفتن واهديا رجالها وانصرهم في الحشايا والبكاء ربنا يا ذا الجلال والمنان انشرا لي وأنا ذات الوفا واحفظنا دائما من الفتن واهديا رجالها على السنن وانصرهم في العشايا والبكاء ربنا يا ذا الجلال والمنان انشرا لي وأنا ذات الوفا واحفظنا دائما من الفتن واهديا رجالها على السنن وانصرهم في العشايا والبكاء وصلاة الله فارس المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء في كتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى السهل المسابيح الغرر أمرتك قد سبحت فيها الحصى على معاشي ونعدي وعلى ذريتي ونبيني وزهيري أمرتك قد سبحت فيها الحصى وأروى بالجيش بماء حبيبي على معاشي ونعدي وعلى ذريتي وظاهري أمرتك قد سبحت فيها الحصى وأهوت الجيش بماء حمير على معاشي وموادي وعلى ذريتي وأزواجي صلى الله وسلم عليك يا رسول الله صلى الله وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله وسلم عليك يا شفيع المذنبين اللهم شفع فينا اللهم شفع فينا اللهم شفع فينا اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفكنا في الدين وعلمنا التعويل والحكمة واجعلنا من عبادك الصالحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.